Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Alatar dari kelas B Pendidikan Sejarah Untirta angkatan 2020. Pada video kali ini saya ingin menuntaskan nilai dari mata kuliah Psikologi dan BIMKesdik yang diampu oleh Bapak Ridza Fauzan MPD. Pada video kali ini saya ingin membahas diagnostik kesulitan belajar. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat ditunjukkan dengan beberapa hal seperti penurunan prestasi akademik siswa, menurunnya motivasi belajar, emosi yang tidak stabil selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. Kesulitan belajar secara fisik, jenis kesulitan belajar ini umumnya dialami oleh mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas sehingga membutuhkan alat penunjang ekstra agar mempermudah mereka dalam proses belajar. Disgrafia adalah kesulitan belajar spesifik diperlihatkan dengan kesulitan peserta didik untuk menulis. Kalimat kesulitan belajar spesifik sebenarnya mencakup definisi psikologis serta kemampuan individu yang mencakup pemahaman, kemampuan menggunakan bahasa, menerima serta mengingat informasi tertentu. Ada dua faktor penyebab kesulitan dalam belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu cacat tubuh atau adanya susunan saraf yang tidak berkembang secara sempurna. Yang kedua, kelemahan pada unsur panca indera, misalnya mata atau telinga yang tidak sempurna, cacat yang dapat mengganggu interaksi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempunyai penyakit yang sifatnya menahan yang dapat menghambat usaha-usaha belajar secara optimal. Yang keempat, kelemahan mental, faktor kecerdasan seperti inteligensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologi. Dan yang kelima, gangguan-gangguan yang bersifat emosional. Dan yang keenam, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu yang pertama, suatu atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa atau aktif atau antisipatif, kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif atau student active learning. Dan yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang keenam, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Yang ketujuh, faktor lingkungan sekolah seperti guru, situasi sosial, ruang belajar, dan waktu belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar yaitu ada gangguan pemusatan perhatian atau daya tangkap kurang. Gangguan pemusatan perhatian adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan pemerhatian. 80% yang mengalami GPP memperlihatkan kesulitan belajar dan kelainan perilaku. Permasalahan gangguan atau pemusatan perhatian diperkirakan berasal dari berbagai faktor, antara lain yang pertama faktor genetik, terutama pada anak laki-laki. Yang kedua, gangguan pada masa pranetal atau perinatal. Yang ketiga, ibu hamil yang kecanduan alkohol. Yang keempat, akibat trauma kepala. Dan yang kelima, keracunan timbal zat pewarna dosis tinggi dalam makanan. Selanjutnya, disgrafia. Gejala ini kesulitan membaca. Ini adalah kemampuan membaca anak berada di bawah kemampuan yang seharusnya dengan mempertimbangkan tingkat inteligensi, usia, dan pendidikannya. Gejala yang dapat tampak pada penderita disgrafia yang pertama, tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara benar dan proporsional. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dalam kata. Yang ketiga, sulit mengeja secara benar. Yang keempat, sulit mengeja kata atau suku kata dengan benar. Yang kelima, sering terbalik dalam menuliskan atau mengucapkan kata. Selanjutnya ada diskalkulia, yakni gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Gejala-gejala yang dapat tampak pada anak penderita diskalkulia yaitu pertama, sulit melakukan hitungan matematis. Yang kedua, terhambat dalam menggunakan konsep abstrak tentang waktu. Yang ketiga, mengalami hambatan dalam pelajaran musik. Yang keempat, bisa mengalami kesulitan dalam aktivitas. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan belajar ini adalah kesulitan dalam proses mengurut informasi,
Yang kedua, fobia matematika. Yang ketiga, adanya keyakinan dalam diri anak yang bersangkutan bahwa dia tidak bisa matematika. Selanjutnya, mengatasi kesulitan belajar. Berikut beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh guru berdasarkan gejala-gejala yang telah diamati. Yang pertama, tempat duduk siswa. Tempat duduk perlu diatur secara periodik agar mengurangi tingkat kejenuhan sehingga dapat menghadirkan semangat baru dalam belajar. Yang kedua, gangguan kesehatan. Waktu belajar sangat perlu diatur dengan baik sehingga menjadi beban bagi siswa. Mengatur waktu belajar yang baik justru akan menghadirkan wawasan baru yang dirasakan oleh siswa. Selanjutnya, bantuan media dan alat peraga. Keterpenuhan media dan alat peraga belajar akan mendorong siswa mampu mengakses berbagai sumber informasi dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, suasana belajar menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan sangat perlu diciptakan sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya, ada beberapa siswa yang lebih cocok belajar sendiri di ruangan tersendiri yang sepi. Namun ada juga yang lebih suka belajar dengan berkelompok sehingga bisa saling bertukar pikiran. Dan selanjutnya ada motivasi. Motivasi bagi siswa merupakan kebutuhan tidak hanya dari orang tua saja, tetapi juga motivasi dari lingkungan sekitar dan teman-temannya. Oleh karena itu, model dan bentuk motivasi juga perlu dikemas dengan tepat. Yang terakhir, tindak lanjut mengatasi kesulitan belajar. Bagaimana caranya? Yang pertama, analisis hasil diagnosis data dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnostik kesulitan belajar perlu dianalisis demikian rupa, sehingga kesulitan khusus yang dialami siswa yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. Dan yang kedua, menentukan kecakapan bidang bermasalah. Berdasarkan hasil analisis tadi, guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan dalam hal menyusun program pengejaran perbaikan atau remedial teaching. Sebelumnya, guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran remedial. Yang kedua, materi pengajaran remedial. Yang ketiga, metode pengajaran remedial. Yang keempat, alokasi waktu pengajaran remedial. Yang kelima, evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti pengajaran remedial. Yang keempat, melaksanakan program perbaikan. Pada prinsipnya, program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan, tentu saja akan lebih baik. Tempat penyelenggaranya bisa di mana saja, asal tempat itu memungkinkan siswa yang memerlukan bantuan memusatkan perhatiannya terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut. Namun patut dipertimbangkan oleh guru pembimbing kemungkinan digunakannya ruang bimbingan dan penyuluhan yang tersedia di sekolah dalam rangka mendaya gunakan ruang tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena presentasi yang saya tampilkan ini jauh dari kata sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.